Halo sanak, kembali lagi bersama saya CI di sini. Buat sanak-sanakku yang saya sayangi, di-follow dulu Instagram saya sanak, biar kalian nantinya bisa request langsung di sana. Kembali ke tempat terjadinya perzulian, kita sudah berada di episode 8. Di episode kali ini, filmnya sedikit cukup menguras otak dan pikiran para penonton. Karena alurnya menceritakan kronologis atau tepatnya secara mundur, sehingga para penonton menambah rasa penasaran yang ada di dalam jiwa. Tetapi di sini saya akan menceritakan sedetail dan semudah mungkin buat kalian agar lebih dimengerti. Di episode sebelumnya kita sudah diperlihatkan dengan kejadian hadirnya sosok Wutana yang sangat menyeramkan. Tetapi tak perlu waktu lama bagi Kai untuk melenyapkannya dari dunia perbuyungan. Sementara Uncle nyawanya terancam oleh Sen yang berniat ingin membunuhnya. So, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja pasang headset kalian, tangan kiri masukkan ke dalam celana, dan putar gelasnya sana ke... Stop! Film dibuka dengan memperlihatkan Zan. Di sini Zan berencana mendatangi ke kantor polisi kota Francesco. Penampilan yang sangar tetapi parasnya yang sangat cantik tidak bisa kita dustakan lagi untuk tidak mencintainya sanak. Ketika itu ia sudah berada di kantor polisi. Sementara penjaga di sana memeriksa apakah Zan membawa senjata tajam atau tidak. Setelah merasa aman, akhirnya Zan diperbolehkan untuk memasuki ruangan ini. Di dalam lift, Zan melepaskan sesuatu di dalam sepatunya. Dan juga melepaskan bajunya membuat saya Dan singkat cerita, ketika keluar dari lift, ia langsung menghajar para anggota polisi di sana dan film pun dimulai. Tiga jam sebelumnya, di ruangan Letnan Prank, istrinya yang tak kalah cantik ini, ia saat itu harap-harap cemas kepada suaminya atas pekerjaan ini. Bukan itu saja, istrinya juga sempat marah karena Prank tidak pernah untuk menyempatkan waktu bersama keluarga. Di sini istrinya meminta kepada Prank untuk diceraikan. Karena ia sudah tak tahan dengan suami yang sangat jarang pulang ke rumah. Ya harus bagaimana lagi sanak? Aku juga bingung nih. Istrinya ini tidak mengerti bahwa pekerjaan suaminya ini adalah kewajiban negara. Mungkin karena dia terlalu sibuk atau gimana ya? Sudahlah. Sementara di tempat Tommy, ia saat itu sedang berada di supermarket. Ia saat itu didatangi polisi untuk menangkapnya. Sebelum ditangkap, Tommy sempat menghubungi Jenny agar nantinya membawakan pengacara untuknya. Saat di dalam ruangan, Tommy kemudian diinterogasi oleh Frank Fletcher atas tewasnya 6 orang yang ada di bar sebelumnya. Di sini Frank mengatakan bahwa di pistol itu ada sidik jari Tommy. Kemudian Tommy mengatakan bahwa bukan dia orangnya. Frank meminta penjelasannya untuk mengatakan sejujurnya. Kemudian Tommy mengatakan bahwa pelakunya adalah orang yang memiliki ilmu gaib. Tetapi Frank tidak mempercayainya perkataan Tommy saat itu. Singkat cerita, ketika Frank keluar dari ruangan itu, ia ditemui 2 anggota polisi. Di sana mereka mengatakan bahwa Siji ingin bertemu dengannya. Akhirnya, Frank mendatangi ke tempat di mana Siji berada. Ia saat itu ditangkap polisi karena telah mencuri mobil. Sementara tas dan juga fragmen api yang ada di dalam sana disita oleh polisi. Siji sebagai mata-mata atau informan ditangkap polisi, Frank sangat menyayangkan atas tindakan Siji saat itu. Di sini Siji ingin menceritakan yang sebenarnya bahwa ia sangat takut saat itu. Ketika ingin menceritakan, tiba-tiba terjadilah kekacauan sehingga Siji ditinggal sendiri di dalam sana. Kemudian film kembali ke 8 jam sebelumnya, di mana ketika Kai memberikan fragmen kepada Siji, dari ketinggian Zan melihat tentang hal itu.
sehingga ia mengabarkan kepada Mike Kolok tentang semua ini. And so much more. Jadi inti permasalahan ini ada di sini, Dang Sanak. Tak lama kemudian, seorang wanita datang, sebut saja namanya Naksan. Naksan adalah seorang pemilik Wo Lugam. Ketika itu ia disuruh Mike Kolok untuk mencari fragmen Wo api yang ada dipegang oleh CJ. Sementara di tempat Jenny, ia sudah mendapatkan kabar bahwa Tommy sedang ditangkap polisi. Dan ia pun mendatangi ke kantor polisi bersama pengacara yang akan membebaskan Tommy dari tahanan. Sementara Naksan, ia sudah berada di halaman kantor polisi. Di sana ia meminta salah satu inspektur untuk berbicara empat mata dengannya. Dan tiba-tiba Naksan sudah berubah wujud menjadi inspektur polisi yang sangat cantik. Di sini saya sedikit jelaskan bahwa Naksan rohnya bisa berpindah kepada orang yang ia inginkan. Jiwa boleh beda, tetapi rohnya tetap yang asli. Iri bilang, bos, mungkin itulah sebutan yang tepat untuk Naksan. Dan film kembali kepada kejadian yang di awal tadi, Dang Sanak, di mana Zan saat itu mengacau di dalam sana. Sementara Jenny melihat langsung peristiwa tersebut. Ia mencoba bersembunyi, sementara Zan masih sibuk baku tembak. Frank di sana juga ikut baku tembak dengan Zan. Stop! Di tempat CJ, ia didatangi oleh Naksan. Di sini CJ mencekiknya. CJ mengira bahwa dia adalah musuh. Rupanya dia adalah anggota polisi. Kemudian Naksan mengajak CJ untuk menyelamatkan diri. Dan CJ juga mengatakan bahwa dia harus mengambil akar dari permasalahan ini, yakni fragmen Wo yang ada di dalam tas. Naksan mendengar hal itu, raut wajahnya langsung berubah. Sementara Tommy, ia mendengar kekacauan ini. Kemudian ia mencoba keluar saat itu. Tetapi hal mengejutkan terjadi. Di sana sudah ada Mike Kolok mencoba untuk menangkapnya. Sementara CJ dan Naksan, mereka melihat anggota polisi yang sudah terkapar atas peluru yang menghujam dadanya. CJ mencoba menyelamatkan. Tetapi Naksan mengatakan sesuatu hal yang mencurigakan sehingga CJ merasakan bahwa dia bukanlah seorang anggota polisi. Dan CJ langsung saja menyetrum Naksan sehingga membuatnya terjatuh, Dang Sanak. Kemudian CJ bertemu dengan Zan. Disinilah perkelahian terjadi. Saat di tengah perkelahian, Jenny mencoba menolongnya dan berhasil melukai Zan saat itu. Kemudian CJ mencekiknya sehingga Zan pingsan saat itu, Dang Sanak. Sementara Naksan, ia diselamatkan oleh Frank saat itu. Tetapi saat Naksan sadar, ia malah menghabisi Frank. Di tempat CJ dan Jenny, mereka mengambil fragmen Wo yang ada di dalam tas. Saat di jalan, terdengar suara Tommy meminta pertolongan. Singkat cerita, kemudian mereka mendatangi sumber suara tersebut, di mana di sana Tommy sudah disandra. Mike Kolok meminta untuk menukarkan Tommy dengan fragmen Wo itu. CJ kemudian melemparkan tas kepada mereka. Dan tiba-tiba saat itu juga Frank yang sudah dimasuki Naksan datang ketika itu. Mike Kolok kemudian menyuruh Zan untuk mengambil tas tersebut. Tetapi di dalam tas itu kosong. Membuat Mike Kolok marah, ia menyuruh Zan mengambil fragmen itu di tangan Jenny. Dengan spontan, Jenny membuka dan lantas saja Wo api masuk ke dalam diri Jenny. Di sini Mike Kolok menyuruh Naksan untuk memasuki CJ. CJ yang sudah berganti dengan jiwa Naksan bergabung dengan Mike Kolok. Sementara Jenny saat itu diajak Mike Kolok untuk bergabung dengannya. Di mana jika tidak bergabung maka Tommy akan mati. Akhirnya Jenny saat itu mengatakan,
dan film pun bersambung. Nah, sanakku, itulah alur cerita film War Assassin episode 8. Apakah nantinya Jenny akan ikut Michael Locke atau tidak? Tungguin terus episode sebelumnya ya sanak. Saya salam tambuk seketaraan. Muah. Muah, muah. Muah.